Seorang pria bernama Takumi dihidupkan kembali ke isekai setelah mati karena kesalahan dewa. Sebelumnya, Takumi bertemu dengan dewa yang bernama Steel. Ternyata Dewa Steel tidak sengaja membunuh Takumi ketika dia sedang memperbaiki robekan ruang dan waktu. Sekarang Dewa Steel menghidupkan Takumi di isekai dengan tubuh baru yang lebih kuat. Tetapi saat baru pertama kali sampai, dia sudah dikeroyok 3 monster serigala yang bernama Red Wolf. Takumi menggunakan sihir anginnya untuk menghabisi semua monster itu dengan cepat. Setelah itu, Takumi berjalan di hutan dan tanpa sengaja bertemu dengan 2 anak kembar di sana. Takumi menyapa kedua anak ini dan bertanya di mana orang tua mereka. Kedua anak ini ketakutan dan sepertinya sedang kelaparan. Takumi memberikan buah yang dia simpan di inventory statusnya. Kedua anak ini sepertinya menyukai buah itu. Lalu Takumi berniat pergi ke kota. Jadinya dia bertanya apakah mereka mau ikut bersamanya. Meskipun Takumi sudah banyak berbicara, namun kedua anak ini sepertinya masih belum mau mengatakan apapun. Takumi melihat status kedua anak ini yang ternyata mereka tidak memiliki nama. Jadi Takumi memberikan mereka nama. Mulai sekarang nama mereka adalah Allen dan juga Elena. Ketika sedang berjalan menuju kota, Allen dan Elena tiba-tiba berlari ke arah monster dan menghajar monster-monster itu. Takumi berpikir jika kedua anak ini bisa mendeteksi keberadaan monster. Jadi Takumi meminta Allen dan Elena untuk memberitahunya jika mereka merasakan sesuatu. Setelah itu, mereka menarik baju Takumi dan langsung menghajar monster beruang yang datang ke sana. Takumi memuji mereka berdua dan mengelus kepala kedua anak ini. Setelah matahari terbenam, mereka ingin beristirahat dan membuat makan malam. Setelah itu, Takumi membuat tenda sihir untuk beristirahat malam ini. Pagi berikutnya, Takumi sudah sampai di kota dan bertemu dengan penjaga di sana. Saat itu, Takumi berkata kalau dia berasal dari hutan Gaia. Takumi baru ingat jika hutan Gaia itu adalah hutan yang berbahaya dengan level tingkat A. Jadi, Takumi mengatakan jika dia hanya pergi ke sana untuk mencari tanaman obat. Penjaga itu meminta kartu identitas untuk masuk ke kota. Namun karena Takumi tidak memilikinya, jadi penjaga itu pun membantu Takumi untuk mendapatkan kartu identitas sementara. Di sana mereka dicek dulu apakah memiliki riwayat kejahatan atau tidak. Setelah dipastikan aman, mereka diminta untuk membuat identitas di serikat jika ingin tinggal lebih lama di kota ini. Setelah itu, Takumi pergi ke tempat pemujaan untuk bertemu dengan Dewa Steel. Takumi memancing Dewa Steel dengan berkata kalau dia akan menitipkan anak kembar yang dia temui di hutan di panti asuhan. Hal inilah yang membuat Dewa Steel mengakui jika dia mengetahui masalah kedua anak ini. Tetapi dia tidak bisa menjelaskannya lebih jauh sekarang. Setelah pertemuan ini, Takumi pergi ke penginapan kota itu. Mereka langsung tertidur sampai pagi berikutnya. Takumi mengucapkan selamat pagi dan untuk pertama kalinya Allen dan Elena mau berbicara dengan Takumi. Takumi pun membawa anak kembar ini untuk mendaftarkan diri di serikat petualang. Takumi bertemu dengan resepsionis yang bernama Luna. Takumi meminta Luna untuk mendaftarkan Allen dan juga Elena karena pendaftaran petualang tidak dibatasi umur. Luna pun memproses formulir pendaftaran dan akhirnya dia memberikan kartu serikat petualang untuk mereka bertiga. Kemudian Luna menjelaskan beberapa hal tentang parti petualang. Setelah mendengar sedikit pengetahuan tentang parti ini, Takumi ingin mendaftarkan sebuah parti. Nama parti yang dibuat Takumi ini adalah Sayap Putih. Sekarang Takumi sedang melihat papan misi untuk melakukan misi pertama mereka. Jadi Takumi memilih misi yang mudah dulu, yaitu mengumpulkan tanaman lilie. Sekarang parti Sayap Putih akan menjalankan misi pertama mereka. Takumi memberikan contoh pada Allen dan Elena untuk mencari tanaman lilie. Jadi mereka berhasil mengumpulkan banyak tanaman lilie dan memberikannya pada Luna.
Ketika menerima bayaran, tiba-tiba ada seorang petualang yang tidak menyukai ada anak kecil di dalam serikat itu. Nama petualang ini adalah Dominic. Dominic mencengkeram Takumi dan akhirnya Allen dan Elena mengejar Dominic sampai pingsan. Kejadian ini bisa dihitung sebagai perlindungan diri. Saat itu, penjaga gerbang waktu itu datang ke serikat. Di saat yang sama, Allen dan Elena menangis karena berpikir jika mereka akan ditinggalkan Takumi. Takumi menenangkan mereka berdua dan penjaga bertanya tentang apa yang terjadi di sana. Mereka pun berkenalan dulu. Jadi ternyata nama penjaga ini adalah Gran Valto. Dia adalah kapten kesatria divisi 2 yang juga dipanggil dengan nama Valto. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Takumi mengatakan jika Allen dan Elena takut ditinggalkan. Takumi pun menjelaskan jika dia bertemu dengan kedua anak kembar ini di hutan Gaia. Luna sedikit teringat jika ada pedagang budak di kerajaan sebelah yang diserang di hutan itu. Jadi mereka berpikir jika Allen dan Elena dijadikan umpan untuk memancing para monster. Takumi bertanya apakah dia boleh merawat mereka berdua. Di sini, Valto akan menyetujui hal itu atas namanya sebagai seorang kapten. Luna begitu bersemangat setelah mendengar jika Takumi pergi ke hutan Gaia. Jadinya Luna ini adalah penggila material. Takumi pun menjual material Red Wolf pada Luna. Valto akan berdiskusi dengan ketua serikat mengenai ekspedisi. Di sini, Valto ingin mengajak Takumi ikut dalam ekspedisi tersebut. Lagi pula mereka juga kekurangan bantuan. Valto bertemu dengan ketua serikat dan dia ingin melakukan permintaan khusus pada Takumi. Setelah sekitar sebulan berlalu, Takumi hidup di Isekai. Sekarang Allen dan Elena juga sudah sedikit nyaman tinggal di kota itu. Sepertinya mereka sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang di kota. Saat itu Takumi memakan roti. Dia merasa seperti ada yang kurang, jadi Takumi akan membuat roti dari dunianya dulu. Takumi datang ke toko roti emas, lalu dia bertemu dengan putri penjual roti itu yang namanya adalah Michelle. Pemilik toko ini bernama Rodo. Jadi Takumi meminta mereka untuk membuatkannya roti. Takumi memberikan 2 isian untuk roti itu. Takumi ingin menunjukkan cara membuatnya. Takumi menggunakan cara yang mudah untuk membuat roti-roti itu. Jadi mereka pun bekerja sama untuk membuat semua roti itu. Selanjutnya Takumi memberikan isian kacang merah. Setelah beberapa saat proses pemanggangan, akhirnya roti itu selesai dibuat. Rodo meminta izin untuk menjual roti ini dan dia akan menggunakan nama Takumi. Takumi mengatakan jika roti ini bisa dijual dan tidak perlu menggunakan namanya. Lagi pula ini bukan ide original Takumi. Esok harinya Takumi sudah dipromosikan ke peringkat E. Luna bertanya apakah Takumi tidak mencoba pergi ke labirin. Di kota ini juga ada labirin 15 lantai. Jadinya Takumi mengajak Allen dan Elena untuk pergi ke labirin itu. Takumi dan yang lainnya sudah sampai di labirin dan pergi ke lantai 3. Ternyata Allen dan Elena selalu menunjukkan arah yang sama. Hal inilah yang membuat mereka tidak pernah tersesat. Mereka bertiga bertemu dengan monster dan dengan mudah mengalahkannya. Setiap monster yang dikalahkan di dalam labirin, sebagai gantinya akan ada drop item yang jatuh. Ternyata item yang jatuh adalah kumis tikus tanah. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan istirahat sebentar. Mereka menggunakan kompor sihir untuk memasak sup. Mereka menikmati makanan hangat di dalam labirin itu. Hari-hari selanjutnya, mereka lanjut lagi dan lagi hingga sampai di lantai 10. Takumi menemukan peti harta karun yang ternyata isinya adalah 2 potion. Lebih tepatnya stamina potion dan mana potion. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan monster yang disebut Clay Snake. Karena monster itu beracun, Takumi yang akan mengalahkannya. Takumi menggunakan skill melempar untuk mengalahkan monster itu. Lalu dilanjutkan dengan skill pemotong. Selanjutnya ada monster Giant Bee yang datang ke sana.
Allen dan Elena terlihat bersenang-senang dengan monster itu sebelum mengalahkan mereka. Selagi melihat mereka sedang bermain, Takumi ingin mengelompokkan item-item yang sudah dia dapatkan beberapa hari ini. Sementara itu, Allen dan Elena juga sudah selesai mengalahkan Giant Bee. Item yang jatuh adalah madu. Takumi ingin mendapatkan madu lebih banyak lagi, jadi mereka akan berburu Giant Bee. Setelah banyak memburu monster jenis ini, Takumi langsung masak lagi dan menambahkan madu pada masakannya itu. Ternyata masih ada banyak lagi Giant Bee yang datang ke sana. Sepertinya mereka terpancing bau madu yang dimasak Takumi saat ini. Jadi sambil mereka memburu Giant Bee, Takumi dan yang lainnya akhirnya sampai di lantai 15. Takumi dan yang lainnya masuk ke gerbang labirin. Lalu muncullah last boss. Jadi Takumi bertarung dengan monster itu. Sepertinya monster itu cukup cepat dan bisa menggunakan sihir. Tetapi Takumi masih bisa mengatasinya dengan sedikit usaha. Setelah itu mereka melihat bola kristal teleportasi. Jadi mereka membuka peti harta karun lebih dulu sebelum kembali ke permukaan. Isi peti itu adalah bom api. Jadi setelah itu Takumi akan kembali ke permukaan bersama dengan Allen dan juga Elena. Akhirnya mereka sudah kembali ke permukaan dan ingin kembali ke kota. Saat itu mereka melihat ada monster yang menunggu kedatangan mereka bertiga. Ternyata monster itu adalah Fenrir yang terikat kontrak dengan Takumi. Takumi melihat Fenrir itu yang jinak dan akrab dengan Allen dan juga Elena. Takumi memberikan nama Fenrir ini dengan nama Jewel. Sesampainya di dekat kota, Takumi meminta Jewel untuk bersembunyi di dalam bayangannya. Di sini Takumi menemui Dewa Steel lagi dan bertanya tentang Fenrir itu. Sepertinya Steel tidak tahu masalah ini dan menganggap jika itu dilakukan oleh Dewa Air. Dewa Air sepertinya ingin berterima kasih. Jadi meskipun tidak jelas masalahnya seperti apa, Dewa Air ingin berterima kasih pada Takumi karena mau merawat Allen dan Elena. Setelah hari itu, tampaknya Takumi mendapatkan hewan kontrak yang lain lagi. Takumi kini mendapatkan hewan kontrak baru dari Dewa Steel. Monster yang dikirim ke Takumi sekarang ini adalah monster rank S dan juga rank A, yaitu macan surgawi dan juga Thunderhawk. Selanjutnya, Takumi memberikan mereka nama. Mulai sekarang nama mereka adalah Veto dan juga Bolto. Kedua monster ini kelihatan akrab dengan Allen dan Elena. Takumi ingat jika dia dikirimi kalung untuk para monster kontraknya itu. Kalung Jul dan Veto seharusnya berfungsi untuk membuat mereka berubah menjadi ukuran kecil. Seketika mereka berubah menjadi hewan kecil dan sekarang hanya tampak seperti kucing dan anjing. Dengan begitu, Takumi bisa berjalan di kota tanpa membuat takut warga kota di sana. Allen dan Elena ingin kalung yang sama seperti dua monster itu. Jadinya Takumi memberikan kalung malaikat sebagai ganti kalung-kalung itu. Sebenarnya kalung malaikat ini berfungsi untuk memberikan pertahanan dari serangan sihir. Sementara dua ring yang ada di kalung itu bisa menahan serangan fisik sekaligus sebagai pelacak. Takumi juga memberikan tas sihir untuk Allen dan Elena. Takumi ingin segera pergi ke kota, jadi dia meminta Bolto untuk masuk ke dalam bayangannya. Selang beberapa saat, Takumi dan yang lainnya sudah sampai di gerbang kota. Allen dan Elena menunjukkan kartu serikat untuk masuk ke kota itu. Takumi merasa jika anak-anak ini merasa senang punya barang sendiri. Selanjutnya, Elena tiba-tiba berhenti di tengah jalan ketika sedang menuju penginapan. Ternyata dia melihat toko boneka dan pakaian. Takumi mengajak mereka masuk ke dalam toko itu. Lalu Takumi bertanya apakah pita yang dijual itu bisa digunakan sebagai hiasan rambut. Jadinya Takumi mengikatkan pita itu pada rambut pendek Elena. Sepertinya Elena menyukai pita itu dan dia ingin membeli beberapa pita lagi. Saat itu Elena memilih pita warna hitam karena warnanya mirip dengan rambut Takumi. Takumi tersenyum dan mencoba bertanya pada Allen apakah dia menginginkan sesuatu juga. Tetapi karena Allen adalah anak laki-laki, jadi dia tidak tertarik dengan hal seperti itu.
Penjual itu bertanya pada Takumi, apakah dia boleh mencoba memakaikan baju-baju buatannya pada kedua adiknya itu. Lalu penjual itu sangat senang melihat Allen dan Elena mencoba beberapa baju buatannya. Sepertinya Allen dan Elena menyukai jaket anjing dan kucing yang mirip dengan Veto dan juga Jewel. Takumi pun ingin membeli jaket itu dan mereka pun kembali ke penginapan. Pagi berikutnya, Takumi dibangunkan oleh adik-adiknya itu. Mereka sarapan bersama dan akan segera berangkat untuk membasmi monster bersama Kapten Falto. Takumi dan kedua adiknya datang ke pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Falto. Sepertinya Allen dan Elena masih takut dengan Falto sampai sekarang ini. Saat itu wakil kapten memperkenalkan dirinya pada Takumi. Namanya adalah Isaac. Isaac sadar jika sepertinya Falto itu lumayan memaksa Takumi untuk ikut ekspedisi. Takumi menggendong Allen dan Elena agar mereka tidak takut lagi pada perkumpulan orang yang ada di sana. Sekarang saatnya mereka pergi ke hutan Gaia dan melakukan ekspedisi. Seketika Takumi merasakan ada tatapan yang tidak mengenakan dari seseorang. Di sini Takumi hanya berpikir kalau orang itu hanya tidak terima melihat Takumi membawa anak-anak ke hutan Gaia. Takumi sedikit berbincang dengan Isaac di dalam kereta. Sampai akhirnya mereka sampai di hutan Gaia. Saat itu Falto membagi pasukannya menjadi 3 grup dan akan menyelesaikan ekspedisi ini dalam 5 hari. Takumi akan ikut di grup yang dipimpin oleh Falto. Selain itu, Falto juga memperkenalkan para petualang yang akan ikut grup mereka. Para petualang ini tergabung dalam parti Dragon Breath. Pemimpinnya adalah Rudolph. Rudolph ini adalah petualang rank A. Allen dan Elena mendeteksi musuh yang akan datang dari kiri. Namun sepertinya anggota pendeteksi di tim itu belum mendeteksi monster yang datang. Menurut Takumi, kemampuan Allen dan Elena ini adalah persepsi, dan itu berbeda dengan skill pendeteksi. Jadinya jarak persepsi Allen dan Elena akan lebih jauh. Sampai akhirnya datanglah Red Wolf di sana. Tetapi Allen dan Elena membunuh monster itu dengan tawa seperti biasanya. Melihat kemampuan anak-anak ini, sepertinya semua orang hanya bisa terdiam saja. Setelah itu, Takumi berkata pada kedua adiknya itu, kali ini biar para orang dewasa saja yang bertarung. Jadi dia meminta Allen dan Elena untuk beristirahat dulu. Falto juga penasaran dengan apa yang terjadi. Meskipun dia tahu kalau Allen dan Elena itu kuat, dia tidak tahu kalau mereka akan sekuat itu. Jadinya Takumi memberitahu Falto lagi kalau dia menemukan kedua anak ini di hutan Gaia. Jadi seharusnya semua orang di sana paham maksud perkataan Takumi itu. Di sisi lain, Dewa Steel sepertinya sangat merasa bersalah karena dia selalu merepotkan Takumi selama ini. Ketika berada di tengah jalan, Allen dan Elena sepertinya menemukan tanaman obat dan menunjukkannya pada Takumi. Namun Takumi meminta kedua adiknya untuk bergerak bersama. Tetapi asalkan tidak jauh maka itu tidak masalah. Lalu Allen dan Elena menemukan lumut batu berlendir. Lumut itu bisa digunakan untuk obat pereda gatal. Falto ingin mendapatkan bahan obat ini juga. Tetapi karena Falto ingin memetiknya secara sembarangan, jadinya Isaac memarahi kaptennya itu seperti yang biasa dia lakukan. Bahkan ada yang bilang kalau ini bisa terjadi sampai 1 jam ke depan. Takumi pun menggunakan Allen dan Elena untuk mengalihkan perhatian Isaac dengan memberikan lumut berlendir padanya. Falto pun langsung lari dari jangkauan Isaac saat itu juga. Setelah beberapa saat, mereka didatangi oleh Oak dan juga High-Oak. Rudolph akan menangani High-Oak. Saat itu, Takumi ingin menangani satu Oak. Jadinya dia membunuh Oak itu dengan sekali serangan. Laki-laki Falto heran, kenapa Takumi bisa mengalahkan Oak itu dengan sekali serang saja. Falto tidak terima Takumi ini hanya peringkat F. Jadinya Falto ingin meminta Rudolph untuk menaikkan peringkat Takumi di serikat nanti. Ternyata serikat petualang bisa menaikkan peringkat seseorang berdasarkan rekomendasi petualang peringkat tinggi. Sementara itu, Isaac sedikit khawatir karena mereka sudah bertemu dengan pasukan monster.
Padahal mereka baru saja masuk ke hutan Gaia. Jadi menurutnya mereka harus waspada dan mengawasi hutan itu lebih dulu. Tetapi situasi tegang itu langsung dicairkan oleh Allen dan Elena yang meminta makan. Takumi pun memberikan roti isi pada dua adiknya itu. Saat itu, Falto kaget karena yang diberikan Takumi itu adalah roti legendaris. Roti itu disebut legendaris karena tidak tahu kapan roti itu akan dijual, dan mereka hanya akan menjual 20 roti saja pada hari spesial itu. Takumi berkata kalau dia hanya meminta toko roti emas untuk membuatkan roti isi. Jadinya karena Falto sepertinya menginginkan roti itu juga, Takumi pun akhirnya memberikan roti yang cukup untuk mereka semua yang ada di sana. Setelah memakan semua roti itu, mereka melihat suar merah yang menandakan ada grup lain yang sedang terpojok. Sepertinya Takumi akan maju duluan. Dia menggunakan sihir angin dan pergi melesat bersama kedua adiknya. Takumi sampai di tempat grup lain dan menggunakan katana air untuk mengalahkan pasukan Blood Wolf. Allen dan juga Elena ikut menghajar para monster itu juga. Jadinya ketika Falto dan yang lainnya datang, mereka hanya bisa kaget dengan Blood Wolf yang sudah dikalahkan oleh Takumi dan kedua adiknya. Sesaat dalam suasana tawa karena tingkah Falto yang lucu, tiba-tiba ada tatapan dari orang misterius itu lagi. Malam harinya, pasukan ekspedisi berkemah di hutan Gaia. Makanan yang disiapkan para ksatria ini cukup gila, karena mereka hanya memotong daging sangat besar dan tidak terlalu memperdulikan rasanya. Takumi belum terbiasa dengan cara masak seperti ini. Lalu Falto mengatakan jika para ksatria itu memanglah seperti itu. Takumi tidak mau membiarkan Allen dan Elena makan dengan asal-asalan seperti itu. Jadinya dia memutuskan untuk memasak makanan untuk mereka semua malam ini. Dia menggunakan sayuran dari inventory statusnya. Lalu dia mengarahkan para ksatria yang memasak untuk memotong lebih kecil lagi. Kemudian masakan sup buatan Takumi selesai. Tetapi karena masakan Takumi sangat lezat, akhirnya semua ksatria meminta Takumi untuk masak lagi di hari sarapan besok. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi dan merasa jika keadaan monster di hutan Gaia benar-benar aneh sekarang ini. Lalu ksatria yang diselamatkan Takumi kemarin mengucapkan terima kasih padanya. Namanya adalah Varius. Varius sebenarnya masih terluka, tetapi dia tidak bisa berdiam diri sekarang. Falto juga merasa heran kenapa mereka bisa bertemu dengan monster seperti Blood Wolf, padahal mereka baru masuk ke dalam hutan. Tetapi sekarang bahkan mereka belum melihat monster apapun sampai sekarang ini. Takumi sebenarnya cukup khawatir dengan keadaan hutan yang seperti itu. Tetapi dia masih lebih khawatir lagi dengan orang yang selalu menatapnya dengan tatapan tidak mengenakan seperti ini. Seketika datanglah ancaman yang sebenarnya. Ternyata ada monster Evil Viper yang mendekat ke arah pasukan ekspedisi. Semua orang bersiap untuk bertarung, tetapi banyak dari mereka yang terluka karena serangan monster itu sangat kuat. Ular itu mengalahkan banyak ksatria yang hendak bertarung. Allen dan Elena ingin ikut bertarung melawan monster itu juga. Tetapi Takumi mencegah mereka karena monster ular ini terlalu berbahaya. Takumi menggunakan sihir angin pemotong tetapi ular itu bisa menghindarinya. Varius menggunakan sihir tanah untuk melindungi Takumi dan yang lainnya dari serangan monster itu. Menurut Rudolf, penyebab keanehan di hutan ini terjadi karena monster ular itu. Lalu dia meminta orang-orang yang terluka untuk mundur ke garda belakang. Falto juga meminta Isaac untuk mengobati para ksatria yang terluka. Lalu Rudolf dan partinya bekerja sama untuk melawan monster itu. Tetapi mereka bahkan tidak bisa melukai monster itu sedikit pun. Menurut pengetahuan Takumi, kulit Evil Viper bisa menahan serangan fisik ataupun serangan sihir. Evil Viper terus menyerang dan banyak ksatria yang langsung jatuh. Falto sadar jika terus seperti ini mereka tidak akan bisa bertahan lama. Evil Viper melesat ke arah para ksatria yang sedang diobati di garda belakang.
Takumi menyerang dengan sihir anginnya untuk menahan ular itu sementara. Para petualang menggunakan sihir untuk menyerang, tetapi mereka sama sekali tidak bisa melukai monster itu karena kulitnya yang sangat keras. Ketika mereka sedang kebingungan dengan apa yang harus dilakukan sekarang, Allen dan Elena malah maju untuk mencoba melawan monster itu. Evil Viper itu menatap mereka berdua, tetapi Takumi bergegas untuk mengalihkan perhatian ular itu dari kedua adiknya. Dia menusuk mata ular itu dengan pisau kecil. Namun tatapan misterius itu muncul lagi dan lagi. Akhirnya itu membuat Allen dan Elena lengah. Jadinya mereka berdua dihempaskan oleh monster itu sampai terlempar ke tanah. Melihat kejadian ini, Takumi sangat marah dan dia meminta Rudolph untuk mengulur waktu sebentar. Takumi ingin menggunakan sihir tingkat tinggi. Meskipun Takumi belum pernah menggunakannya, tetapi dia yakin kalau sekarang dia pasti bisa melakukannya. Rudolph setuju dengan ide Takumi itu dan dia maju selagi Takumi mempersiapkan sihir tingkat tingginya. Seketika, Takumi langsung menggunakan sihir angin itu dan langsung memotong tubuh ular itu menjadi beberapa bagian. Sihir Takumi itu terlalu kuat hingga membuat banyak pohon yang terpotong akibat sihir itu. Rudolph terkesan dengan kekuatan Takumi yang sangat besar. Lalu dia mengatakan jika Evil Viper adalah material yang sangat berharga. Saat itu Allen dan Elena datang ke tempat Takumi. Takumi sangat khawatir dengan keadaan kedua adiknya itu. Lalu Iris mengatakan jika dia cukup terkejut melihat mereka berdua masih bisa bangun setelah terkena serangan monster. Takumi sadar jika tubuh kedua adiknya itu ternyata sangatlah kuat. Saat itu, Takumi merasakan tatapan misterius lagi dan dia menoleh untuk mencari orang itu. Lalu, Takumi langsung menangkap orang yang terus menatapnya itu. Falto bertanya tentang apa yang dilakukan Takumi ini. Apakah ada yang salah dengan Sages? Takumi mengatakan jika Sages ini terus menatapnya dengan tatapan membunuh. Ternyata, Rudolph juga menyadari tatapan itu dan membenarkan ucapan Takumi. Rudolph tidak bisa membiarkannya lagi karena Takumi sudah menyelamatkan semua orang di sana. Dan dia juga memberitahu kalau Allen dan Elena menoleh tadi juga karena tatapan Sages ini. Sages berusaha mengelak dan menyangkal tuduhan itu. Tetapi akhirnya Sages mengakui dan berkata kalau Takumi lah yang salah. Ternyata Sages ini menyukai Kapten Falto. Isaac menjelaskan kalau Sages ini mencintai Kapten Falto. Takumi kaget apakah itu semacam rasa hormat. Tetapi ternyata Sages benar-benar menyukai kaptennya. Falto mengelak karena dia itu masihlah normal. Isaac pun meminta maaf atas kejadian ini pada Takumi. Takumi mau maafkan Sages untuk sekarang. Tetapi jika terjadi lagi, dia tidak akan pernah maafkannya. Lagi pula Allen dan Elena tidak terluka dan hanya ada goresan kecil saja. Rudolph mencairkan suasana dengan mengubah topik pembicaraan. Dia meminta Takumi untuk memasak makan malam mereka hari ini. Sebenarnya Takumi tidak punya niat untuk masakan mereka lagi. Tetapi karena Allen dan Elena mau makan bersama dengan mereka, Takumi pun akhirnya masakan mereka semua. Dia juga meminta Rudolph untuk memotong daging orc untuk malam ini. Mereka memasak bersama dan menikmati makanan hangat di malam itu. Lalu Takumi melihat statusnya yang sekarang dia sudah mendapatkan sihir air. Saat itu Kapten Falto mendatangi Takumi dan meminta maaf atas kejadian hari ini. Selain itu, dia juga berterima kasih pada mereka bertiga karena mereka sudah sangat membantu di ekspedisi kali ini. Lagi pula ekspedisi ini sudah berakhir hari ini juga. Karena dia tidak mau mengambil resiko karena sudah banyak yang terluka juga. Keesokan paginya, Takumi datang ke serikat dan melihat Luna yang begitu bersemangat. Lalu Luna membawa Takumi ke ruangan Master Serikat. Nama Master Serikat ini adalah Johan. Takumi memperkenalkan dirinya pada Johan. Johan sudah mendapatkan rekomendasi dari Falto dan juga Rudolph untuk menaikkan peringkat Takumi. Johan sebenarnya belum yakin jika Takumi itu sangat kuat, tetapi karena dia sudah mendapatkan rekomendasi dari orang yang terpercaya,
Johan pun mempromosikan Takumi menjadi petualang peringkat A. Luna sangat bersemangat dengan hal itu. Untuk masalah Allen dan Elena, Johan berpikir jika mereka tidak bisa langsung menjadi petualang peringkat tinggi karena akan muncul kecurigaan dari para petualang yang lainnya. Takumi meminta Johan untuk menaikkan peringkat mereka berdua menjadi peringkat D saja. Dengan begitu, partai mereka masih bisa mengambil misi peringkat C ataupun B. Luna akan mengurus masalah ini dan menaikkan peringkat mereka bertiga. Saat itu, Luna melihat status kartu petualang mereka yang sudah menyelesaikan labirin. Luna benar-benar terkesan karena Takumi bisa menyelesaikan labirin itu hanya dalam beberapa hari saja. Takumi meminta Luna untuk merahasiakan masalah ini karena dia tidak ingin menarik perhatian yang akan membahayakan Allen dan Elena. Selang beberapa saat, urusan peringkat ini sudah selesai. Lalu Luna sangat bersemangat untuk mendapatkan material yang akan dijual Takumi. Luna mengajak Takumi pergi ke gudang yang luas. Di gudang itu, Takumi menjual 2/3 material yang dimilikinya pada serikat petualang itu. Lagi pula Takumi hanya membutuhkannya untuk persiapan makanan saja. Takumi juga menjual banyak material yang lain dari labirin yang sudah mereka selesaikan sebelumnya. Lalu Takumi beristirahat di rumah bersama para familiarnya dan juga kedua adiknya. Pagi berikutnya, Takumi mulai mengajar matematika pada kedua adiknya itu. Dia mengajari mereka nilai koin tembaga besar adalah 10 kali nilai koin tembaga kecil. Koin perak bernilai 10 kali koin tembaga besar. Takumi memberikan mereka pertanyaan untuk mengetahui cara menggabungkan koin tembaga besar dan kecil. Tampaknya Allen dan Elena bisa menghitung jawaban dengan benar. Pada akhirnya mereka akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa buah. Takumi meminta kedua adiknya untuk mencoba membeli beberapa buah sendiri. Mereka membeli buah dari wanita penjual buah dan mereka membayar dengan jumlah yang pas. Wanita penjual buah itu terkesan melihat ada anak-anak yang pintar dan dia memuji Takumi yang mengajari mereka dengan baik. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Takumi menyimpan buah-buah itu di dalam inventorinya. Setelah itu mereka berdua datang ke perpustakaan kota. Allen dan Elena kagum melihat begitu banyak buku yang ada di sana. Saat itu Takumi sedang mencari buku yang dapat mengajarinya tentang sihir air yang baru-baru ini dia dapatkan. Takumi memilih buku tentang topik itu dan mulai membacanya dengan serius. Tetapi tampaknya Allen dan Elena ingin membaca huruf juga. Saat itu penjaga toko tua datang ke sana dan memberitahu mereka jika dia memiliki buku bergambar untuk anak-anak. Takumi pun berterima kasih pada wanita itu karena sudah mau membantunya. Wanita itu malah terkesan dengan Takumi yang bisa mendidik adik-adiknya dengan sangat baik. Keesokan harinya lagi, mereka pergi ke serikat petualang dan mengambil misi. Luna memberikan misi pada mereka untuk mencari kucing bernama Mina yang hilang selama beberapa hari ini. Akhirnya mereka mulai mencari di area tempat kucing itu terakhir terlihat. Takumi memanggil monster kontraknya dalam bentuk kecil mereka. Dia meminta mereka untuk membantu menemukan kucing itu. Dan monster-monster ini dengan senang hati membantu. Mereka semua mulai mencari kucing itu. Namun mereka tidak dapat menemukannya dan membuat si kembar sedih. Takumi membawa mereka ke lokasi lain dan mulai mencari kucing itu lagi. Seketika Jul berhasil mengendus seekor kucing dan ternyata kucing itu adalah Mina. Takumi memberitahu Allen dan Elena untuk mendekati Mina perlahan agar dia tidak takut. Mina tampak sangat waspada pada mereka, meskipun Allen dan Elena datang sepelan mungkin. Akhirnya Allen memainkan kalungnya untuk memancing kucing itu keluar dari persembunyiannya. Takumi pun memberinya makan dengan mengeluarkan susu dari inventorinya untuk memberikan makan kucing itu. Setelah itu, mereka membawa kucing itu kembali ke serikat dan mengembalikannya ke tempat pemiliknya. Pemiliknya sangat senang dan dia berterima kasih pada Takumi dan dua adiknya. Lalu Takumi mengajak mereka berdua pulang ke penginapan. Namun mereka masih ingin mencari lagi. Jadinya dia bertanya pada Luna apakah masih ada misi lain lagi sekarang.
Luna berkata kalau mungkin sekarang hanya ada satu misi lagi yang sepertinya tidak cocok untuk si kembar. Misi itu adalah memburu goblin di desa sebelah. Takumi bertanya pada si kembar, apakah mereka mau menerima misi itu? Pertanyaan pertama yang Allen dan Elena tanyakan, apakah goblin itu enak? Tentu saja Takumi mengatakan kalau goblin itu sangat tidak enak karena bukan makanan. Setelahnya mereka pergi ke desa untuk menyelesaikan misi perburuan goblin itu. Sesampainya mereka di sana, Takumi meminta Jul dan Veto untuk berubah menjadi ukuran kecil mereka. Lalu Takumi dan yang lain bertemu dengan penjaga gerbang. Takumi memperkenalkan dirinya sebagai petualang yang membuatnya diizinkan masuk ke desa dan menemui kepala desa. Di tengah jalan penjaga itu sempat mengatakan kalau desa ini sering diserang beberapa kali oleh para goblin. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah kepala desa yang sangat berterima kasih karena mereka mau menerima permintaannya. Tetapi dia agak ragu dan bertanya, apakah mereka akan baik-baik saja menyerang para goblin? Takumi mengerti kenapa kepala desa tidak mempercayainya. Jadinya dia menunjukkan kartu petualang rank A miliknya pada kepala desa. Kepala desa langsung meminta maaf dan seketika datanglah kawanan goblin yang datang menyerang desa. Takumi meminta para penduduk untuk mengungsi ke tempat yang aman dan dia yang akan mengurus para goblin itu. Setelah keluar dari halaman desa, Takumi melihat wanita jatuh tepat ketika goblin akan membunuhnya. Jadinya Takumi langsung membunuh goblin itu dengan tembakan udara. Setelah semua warga selesai mengungsi, Takumi pun mengizinkan kedua adiknya untuk bertarung. Namun Takumi meminta para familiarnya agar tidak berubah menjadi besar saat mereka bertarung. Jadinya mereka semua bisa mengalahkan banyak goblin dengan cepat. Seketika ada satu goblin yang sangat besar dan berbeda level dari para goblin lainnya. Takumi menggunakan skill penilaiannya yang ternyata dia itu adalah goblin soldier. Jadi dia berniat untuk menanganinya sendiri. Tetapi tampaknya kedua adiknya langsung melompat ke arah goblin itu dan langsung membunuhnya dengan sangat mudah. Perburuan goblin ini selesai dan sepertinya Takumi tidak berbuat apa-apa dalam misi kali ini. Dia memuji kedua adiknya dan juga para familiarnya yang sudah bekerja keras. Akan tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara lain. Ternyata suara itu adalah suara Jul yang sudah bisa menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan mereka. Jul sangat senang karena sekarang dia bisa berbicara dengan tuannya. Tetapi Takumi meminta Jul untuk tidak memanggilnya tuan. Jadinya Allen dan Elena menyarankan Jul untuk memanggilnya kakak saja seperti mereka berdua. Di sana Veto dan Bulto juga sudah bisa menggunakan telepati dan mereka juga akan manggil Takumi dengan panggilan kakak. Sekarang duo kembar senang karena mereka bisa mengajari banyak hal kata-kata pada Jul dan yang lainnya. Di tengah pembicaraan itu, Takumi merasakan ada api dari kejauhan dan mereka pun langsung pergi untuk memeriksanya. Takumi berpikir bahwa dia harus memadamkan api itu dengan sihir air yang dia pelajari tadi malam. Takumi mencoba membaca mantra bola air dengan serius. Namun ternyata bola air itu tidak sampai dan membuatnya heran. Takumi mencobanya lagi dan lagi. Namun dia ternyata tetap gagal terus. Allen dan Elena mengelus kepala Takumi untuk menghiburnya. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan desa dan berpisah dengan para warga desa. Lalu mereka mendapatkan hadiah mereka di serikat setelah menyelesaikan misi ini. Sesampainya mereka di penginapan, Takumi berpikir jika anak-anak sudah lelah setelah berlarian sepanjang hari. Tetapi mereka masih penuh energi dan meminta Takumi untuk membacakan mereka buku bergambar. Takumi memperlihatkan gambar ikan di buku itu yang malah membuat kedua adiknya kebingungan. Ternyata mereka berdua memang belum pernah pergi ke laut sebelumnya. Karena itulah pada 3 hari berikutnya, Takumi memanggil Valto dan Isaac untuk memberitahu mereka kalau dia akan segera pergi ke kota lain. Takumi berkata kalau dia akan menunjukkan kedua adiknya tentang lautan. Takumi sudah menemukan tujuannya yang ternyata dia akan menuju kota pelabuhan yang bernama Bailey.
Sepertinya Falto dan Isaac menyayangkan keputusan Takumi yang akan segera pergi. Tetapi jika Takumi sudah memutuskan, mereka hanya bisa mendukungnya saja. Keesokan paginya, Takumi dan kedua adiknya pergi berkeliling kota untuk mengucapkan selamat tinggal pada semua orang yang telah membantu mereka selama ini. Luna menjadi emosional ketika mengetahui bahwa mereka akan segera pergi. Saat itu Takumi berpikir kalau Luna menyukainya, tetapi nyatanya Luna hanyalah seorang penggila material monster. Selanjutnya mereka mendatangi toko kue untuk memberitahu mereka hal ini. Dia bertanya pada mereka apakah mereka dapat membuat banyak roti untuk mereka bawa dalam perjalanan. Takumi juga membawa menu isian baru untuk roti pada mereka. Setelah itu, mereka bertiga juga mengunjungi toko pakaian dan membeli pakaian musim panas yang lucu. Pemilik toko tidak mengenakan biaya apapun, karena dia ingin memberikan pakaian itu sebagai hadiah perpisahan pada kedua anak ini. Lalu yang terakhir, Takumi pergi ke kuil untuk mengunjungi Dewa Steel. Dewa Steel sudah cukup kesal karena Takumi tidak datang mengunjunginya dalam waktu yang lama. Takumi kemudian memberitahunya tentang keputusannya untuk pergi ke kota pelabuhan. Takumi juga mengatakan kalau dia akan menghubungi Steel melalui kuil begitu dia sampai di sana. Namun di saat mereka hendak meninggalkan kota, seorang pria pedagang kuda datang ke sana dan mengatakan pada Takumi untuk mengembalikan barang dagangannya. Allen dan Elena seketika ingat sewaktu mereka dibuang di hutan penuh monster oleh orang itu. Allen dan Elena ketakutan dan memegangi Takumi dengan tangan gemetaran. Pria itu terus berteriak yang menyebabkan Allen dan Elena menggigil ketakutan. Tetapi Takumi mengelus kepala mereka dan meminta mereka berdua untuk tidak khawatir. Takumi berusaha membela diri kalau kedua anak ini adalah adik-adiknya. Namun penjual budak itu mengatakan kalau mereka adalah anak-anak yang unik dan tidak mungkin dia salah mengenalinya. Takumi langsung sadar kalau pedagang budak itulah yang sudah membuang Allen dan Elena di hutan dulu. Perbudakan di dunia ini adalah legal, jadi para budak ditandai dengan pola ajaib untuk menggambarkan status mereka. Namun si kembar tidak memiliki satu pun tanda budak di tubuhnya. Takumi hampir saja terbawa emosi karena perkataan nyolot pria itu. Sampai akhirnya ada dua penjaga kota yang datang. Saat itu pedagang budak meminta para penjaga untuk menangkap Takumi yang sudah mencuri budaknya. Namun Takumi dengan cerdik menunjukkan bahwa si kembar tidak memiliki tanda budak. Saat itulah Falto dan Isaac datang ke sana dan mereka pun menangkap pedagang budak itu. Falto mengatakan jika dia sudah mengumumkan kalau Allen dan Elena itu adalah saudara Takumi. Jadi mereka tidak akan dianggap sebagai budak jika bertemu dengan seseorang nantinya. Takumi meminta Allen dan Elena untuk tenang. Dia berkata asalkan mereka tetap mau bersamanya, maka dia akan terus menemani mereka. Sebelum pergi, Isaac memberikan surat pengantar penguasa kota Pele. Dia meminta Takumi untuk menemuinya jika mengalami masalah di kota itu. Takumi berterima kasih padanya dan ia pun berangkat bersama Allen dan Elena. Lalu Takumi membawa mereka ke hutan dan memanggil para familiarnya untuk menghibur Allen dan Elena. Setelah itu mereka menaiki Jul dan Veto untuk berjalan melewati hutan. Sementara itu Bolto mengawasi sekeliling dari langit yang seketika menemukan beruang berdarah. Bolto membutakan monster itu dengan petirnya. Lalu Jul dan Veto mengalahkannya dengan sekali serangan. Takumi merasa kalau mereka sudah menjadi kotor karena berburu monster itu. Jadinya dia menggunakan sihir pembersih untuk membersihkan tubuh mereka. Lalu mereka berjalan-jalan sebentar dan mereka akan mendirikan kemah di hutan itu. Takumi memutuskan untuk memasak nasi goreng telur untuk si kembar. Para familiarnya juga ingin makan makanan itu juga. Jadinya Takumi menyiapkan banyak makanan untuk semuanya. Mereka pun menikmati masakan itu bersama-sama. Malamnya mereka tidur di bawah penghalang dan Takumi melihat 2 bulan di langit. Ia sekali lagi diingatkan bahwa dia sekarang berada di dunia isekai. Dia memikirkan tentang berapa banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari ini dan ia pun tertidur.
Keesokan harinya lagi, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di lautan yang luas. Allen dan Elena terpesona oleh hamparan air yang luas dan mereka bermain-main dengan ombak. Takumi memberitahu mereka bahwa airnya asin jadi mereka tidak boleh meminumnya. Tetapi dua kembar ini mengatakan padanya bahwa mereka ingin meminumnya karena penasaran. Jadinya Takumi hanya meminta mereka untuk mencobanya sedikit saja. Allen dan Elena mencelupkan jarinya ke laut dan mereka menyesal sudah merasakan air laut yang asin itu. Setelahnya mereka mulai bermain dengan monster piaraan mereka. Takumi menatap lautan yang tenang sambil terdiam. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita yang memanggilnya. Takumi melihat ada seseorang yang berada di tengah lautan yang dia pikir wanita itu sedang tenggelam. Jadinya dia langsung mencari sesuatu di inventorinya. Namun gadis itu memanggil Takumi dengan namanya yang membuat Takumi terkejut. Gadis itu memperkenalkan dirinya yang ternyata dia adalah putri duyung yang bernama Milena. Milena mengatakan jika dia tahu tentang Takumi dari pengikut Dewa Air. Takumi berpikir apakah orang yang dimaksud Milena itu adalah orang yang sudah mengiriminya para familiar sebelumnya. Saat itu Allen dan Elena ketakutan karena Milena mengetahui nama mereka dan berpikir dia orang jahat. Takumi pun menenangkan mereka berdua dan mengatakan kalau Milena adalah putri duyung. Lalu Milena mengatakan kalau desanya sedang mengalami masalah dan pengikut Dewa Air memberitahu kalau Takumi dapat membantu mereka. Ia pun mengajak mereka pergi ke desa putri duyung yang berada di bawah air. Takumi merasa sedikit takut karena dia tidak bisa bernafas di dalam air. Sebenarnya alasan terbesar dia panik adalah karena Takumi tidak bisa berenang. Takumi sempat percaya diri apakah sekarang dia sudah bisa berenang setelah mendapatkan buff dari Dewa Steel. Milena langsung mematahkan overthinking Takumi itu dengan memberikan gelang putri duyung. Dia mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir tentang itu karena gelang itu bisa membuat mereka bernafas di dalam air. Takumi menggunakan penilaiannya dan ternyata gelang itu punya banyak sekali fungsi. Jadinya dia setuju untuk mengunjungi desa putri duyung. Tetapi dia memberitahu Milena jika dia mungkin tidak bisa membantu masalah di desanya itu. Akan tetapi Milena masih percaya kalau Takumi bisa melakukannya. Dan dia meminta mereka untuk segera masuk ke lautan. Takumi dan yang lain memakai gelang itu dan mereka pun menyelam ke lautan dengan itu. Ketika berada di dalam lautan, Takumi merasa bahwa dia dapat bernafas dan berbicara dalam air dengan baik. Dia kaget melihat kedua kakinya bisa berenang dengan baik. Jadinya Takumi mencoba untuk mengikuti mereka dengan berenang gaya bebas. Tetapi gerakannya sangat aneh dan tidak sengaja menabrak Milena. Lalu Milena membawa mereka pergi ke desanya. Saat itu ada monster hiu yang datang menyerang mereka. Allen dan Elena bergegas ke depan untuk mengalahkan hiu itu. Lalu mereka melihat kepiting pasir yang berniat menyerang mereka berempat. Namun mereka berdua laki-laki langsung memegang capit dan membanting kepiting itu. Takumi memberitahu mereka kalau kepiting itu sangat enak jika dimasak. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di desa Putri Duyung. Di sana Takumi terpesona dengan indahnya tempat itu. Takumi berniat untuk memeriksa masalah yang disebutkan Milena sebelumnya. Jadinya sebelum mereka masuk ke desa, Milena menunjukkan sebuah kapal besar yang tenggelam dan menghalangi jalan menuju gua kebun karang. Milena mengatakan bahwa meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin, para putri duyung tidak bisa menggerakkan kapal sedikit pun. Takumi sedikit memikirkan sesuatu. Jadinya dia dapat ide untuk menyimpan kapal itu di dalam inventorinya. Hanya dalam sekejap saja, Takumi bisa memindahkan kapal itu dan menyelesaikan masalah desa Duyung. Tiba-tiba seluruh penduduk desa tiba di sana dan Takumi baru tahu kalau ternyata ada duyung pria. Lalu dua putri duyung memasuki gua dan memeriksa kebun karang mereka. Milena mengatakan jika kebun karang itu sangat penting karena digunakan untuk membuat obat-obatan duyung. Jadinya mereka sangat berterima kasih pada Takumi atas bantuannya ini ya. Setelah itu, Milena membuat Takumi dan yang lainnya pergi ke tempat pendeta agung putri duyung.
Mereka berjalan masuk ke desa dan mereka berhenti di depan pintu pendeta agung. Milena mengetuk pintu itu dan ketika pintunya terbuka, kita melihat pendeta agung yang dipanggil Mikohime. Takumi terpesona melihatnya karena wajahnya seperti karakter-karakter di cerita dongeng. Takumi mencoba berbicara sopan pada Miko, namun Miko meminta Takumi untuk berbicara biasa saja padanya. Miko mengatakan jika sang pengikut Dewa Air berkata kalau Takumi adalah juru selamat desa Putri Duyung. Lalu Milena juga mengatakan pada Miko jika Takumi sudah memecahkan masalah kapal tenggelam di desa ini. Miko benar-benar senang mendengar itu dan dia terus memuji Takumi sebagai juru selamat desa. Mendengar dia begitu banyak dipuji, Takumi bingung tentang apa yang pengikut dewa katakan pada pendeta wanita ini. Jadinya Takumi menanyakan hal itu padanya. Namun Miko meminta Takumi untuk tidak perlu khawatir, karena tidak ada yang tahu hal ini selain dirinya dan dua orang di sampingnya sekarang ini. Miko mengatakan pada Takumi untuk tenang karena mereka berjanji akan merahasiakan semuanya. Miko terus memuji Takumi yang membuat dirinya semakin tidak nyaman dengan pujian-pujian itu. Sampai akhirnya seorang lelaki tua bernama Galdo meminta Miko untuk memperhatikan kenyamanan tamunya. Miko pun meminta maaf pada Takumi dan ia pun memperkenalkan Galdo sebagai kepala desa Putri Duyung. Lalu Miko entah kenapa malah mengeluh tentang posisinya sebagai pendeta agung. Sebenarnya posisi pendeta agung tidak dipilih sesuai kemampuan. Jadinya Miko sendiri merasa posisi ini sangat menyebalkan. Miko kembali ceria setelah membahas mengenai hadiah yang akan diberikan pada Takumi sebagai ucapan terima kasih. Takumi dengan rendah hati menolak hadiah itu karena dia tidak merasa melakukan apapun. Tetapi Miko bersikeras untuk membayarnya atas bantuannya itu. Takumi teringat bagaimana dia gagal menggunakan sihir air sebelumnya. Dia bertanya apakah Miko dapat membantunya mempelajari sihir air di sana. Mendengar ini, Galdo menawarkan diri untuk menjadi guru mereka dan mengajari mereka menggunakan sihir air. Tetapi tampaknya Miko tidak menganggap itu sebagai hadiah dan ingin memberinya hadiah yang lain. Meskipun Takumi terus menolak, Miko terlalu teguh pada pendiriannya. Tiba-tiba Milena memberitahu ide pada Miko untuk memberikan barang-barang yang tidak berguna bagi Putri Duyung, namun akan berguna bagi Takumi. Dengan begitu Takumi tidak akan menolaknya. Lalu kita melihat sebuah gua duyung yang banyak sekali mutiara dan banyak material di lautan yang dianggap tidak berguna. Takumi menggunakan penilaiannya untuk memeriksa semua material di sana. Ada yang bisa digunakan untuk membuat obat manusia, ada yang digunakan untuk membuat deterjen pembersihan, dan bahkan ada yang digunakan untuk membuat senjata. Saat itu Miko dan Milena meminta maaf pada Takumi karena belum mengatakan kalau sebenarnya gua itu adalah tempat pembuangan sampah para duyung. Takumi terkejut karena di sana ada banyak sekali mutiara yang berharga. Namun Miko hanya menganggap kalau itu hanyalah batu kerikil saja. Jadi di sana barang-barang itu tidak ada harganya di lautan. Takumi mengerti alasannya. Jadi ia pun menerima semua material di gua itu dan menyimpannya di dalam inventorinya. Keesokan harinya, kepala desa Galdo memulai pelatihan sihir air pada Takumi dan kedua adiknya. Dia membawa mereka ke sebuah pulau kecil di lautan dan mulai menjelaskan tentang sihir. Galdo mengatakan jika sihir itu terbagi menjadi dua, yaitu mengendalikan dan menciptakan. Biasanya penyihir akan mengendalikan elemen alam untuk menyerang, tetapi jika tempat itu tidak ada elemen alam, maka mereka harus menciptakannya sendiri. Galdo meminta Takumi untuk menggunakan sihir dengan banyaknya air di lautan itu. Takumi mencobanya dan dia berhasil menggunakan sihir dinding air yang sangat besar. Setelah itu, Galdo mengajarkan si kembar tentang aliran mana, karena mereka belum pernah menggunakan sihir sebelumnya. Takumi juga bergabung dalam pelajaran itu. Takumi berusaha menemukan aliran mana seperti yang diajarkan Galdo. Sementara itu, Allen dan Elena sepertinya sudah menemukan aliran mana mereka. Setelah itu, Galdo meminta mereka untuk mengambil sedikit air di telapak tangan mereka dan menciptakan bola air. Allen dan Elena dapat melakukan itu hanya dalam sekali percobaan saja.
Selanjutnya, Geldo meminta Takumi untuk menggunakan bola air itu ke arah bebatuan di depan sana. Takumi mencoba menyerang bebatuan itu dan dia bisa menggunakan serangan air sekarang. Allen dan Elena berusaha meniru Takumi dan mereka langsung meledakkan bebatuan yang ada di sana. Setelah itu, mereka berdua kembali ke desa. Sementara Takumi dan kedua adiknya melanjutkan latihan mereka. Akan tetapi, seketika si kembar ketakutan pada sesuatu di kejauhan, mereka menempel pada Takumi. Takumi menggunakan skill pencariannya dan seketika datanglah pusaran air yang sangat kencang di depan mereka. Lalu kita melihat Takumi yang bertemu dengan sang naga laut Leviathan. Si kembar ketakutan dan menempel pada Takumi. Takumi sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun Leviathan tidak menyerangnya. Leviathan mengatakan jika dia merasakan sesuatu milik Dewa Angin dari Takumi. Takumi terkejut melihat dia bisa berbicara dengan telepati. Dia kemudian melihat si kembar dan mengatakan bahwa mereka pasti anak-anak Dewa Air. Dia mengatakan jika dia ditugaskan untuk melindungi si kembar ketika mereka lahir. Tetapi dia tidak dapat pergi ke daratan untuk memenuhi tugasnya karena itu akan menyebabkan kekacauan. Takumi mengerti alasannya dan dia kemudian berterima kasih pada Takumi karena dia sudah menyelamatkan si kembar. Sebagai gantinya, naga itu ingin sebuah nama untuk membuat kontrak. Namun kontrak ini hanyalah kontrak setara. Naga itu akan datang jika Takumi memanggil, tetapi itu pun jika dia mau datang. Intinya kontrak itu hanyalah sebatas penghubung saja. Lalu Takumi menamai naga itu dengan nama Kaiser. Kaiser berkata kalau tampaknya si kembar sudah sangat dekat dengan Takumi jika dilihat-lihat. Kaiser tiba-tiba diam sebentar dan dia meminta Allen dan Elena untuk tinggal bersamanya mulai sekarang. Naga itu merasa jika mereka sudah sebesar ini tidak masalah untuk tinggal bersamanya. Namun Takumi mencoba protes pada Kaiser. Allen dan Elena memegang tangan Takumi dan berkata kalau mereka akan tetap tinggal bersamanya. Akhirnya Kaiser tahu seberapa dekat hubungan mereka. Jadi dia meminta maaf pada Takumi karena dia hanya menguji ikatan mereka bertiga saja. Takumi berkata pada Kaiser kalau dia akan menjaga anak-anak meskipun sekarang dia lebih lemah dari Kaiser. Setelah itu, Kaiser membuat Takumi dan si kembar kembali ke desa Putri Duyung dengan menaiki punggungnya. Takumi teringat dengan perkataan Kaiser dan ia pun langsung memeluk kedua adiknya itu. Dia berjanji untuk menjadi lebih kuat mulai sekarang. Setelah sampai di dekat desa, Kaiser menurunkan mereka di dekat desa Putri Duyung dan mengucapkan selamat tinggal. Saat itu Takumi bertanya apakah mereka berdua yakin tidak mau pergi bersama Kaiser. Namun kedua anak itu tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengajak Takumi segera kembali dan makan bersama. Setelah itu, mereka kembali ke Istana Duyung untuk bertemu dengan Miko dan juga Milena. Miko dan Milena mengundang mereka untuk bermalam di desa ini sebentar lagi. Namun Takumi berkata kalau mereka akan segera pergi dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berdua cukup menyayangkan Takumi yang pergi terlalu cepat. Namun mereka tetap memberikan hadiah perpisahan berupa makanan untuk makan siang Takumi dan kedua adiknya. Hingga ketika perjalanan pulang, anak-anak memukul beberapa kepiting pasir untuk persediaan makanan beberapa hari ke depan. Lalu entah dari mana, Allen dan Elena tiba-tiba menemukan labirin bawah air yang sangat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk masuk dan menyelidiki di lantai pertama. Mereka menemukan perangkat teleportasi yang artinya ada 30 lantai di sana. Lalu pasti ada perangkat teleportasi di setiap 10 lantai. Takumi berpikir bahwa sekitar 10 lantai pertama seharusnya sudah cukup untuk melihat seperti apa labirin itu. Diketahui nama labirin ini adalah Sasanami. Setelah makan, anak-anak mulai memimpin jalan seperti biasa. Mereka bertemu dengan beberapa makhluk lemah di jalan. Lalu mereka mulai berjalan menyelusuri beberapa lantai lain. Dan anak-anak mengendus ruang rahasia dengan hidung kecil mereka. Setelah masuk ke dalam ruang rahasia, mereka menemukan peti harta karun. Ketika mereka membukanya,
ada sekitar 1 miliar udang merah yang tampak sangat enak jika dimasak. Lalu di dalam peti lain ada ikan kering yang sudah diproses dengan sangat baik. Selain itu, mereka terus menemukan banyak makanan laut di setiap peti yang mereka temukan. Setelah berlarian sepanjang hari, mereka semua menjadi sangat lelah dan lapar. Takumi memutuskan untuk membuat makanan dari tumpukan makanan laut yang mereka temukan tadi. Takumi memasak sup kepiting monster bersama dengan ikan kering. Mereka bertiga menikmati sup hangat itu dengan lahap. Keesokan paginya, mereka bangun tidur dan melanjutkan perjalanan mereka untuk menelusuri labirin. Mereka menemukan lebih banyak gerombolan monster lemah yang tidak berguna seperti kerang monster. Jadi anak-anak memutuskan untuk menggunakan serangan jarak jauh mereka untuk membunuh monster itu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di lantai 10 yang memiliki ruang pos mini di atasnya. Takumi dan anak-anak memasuki ruangan dan mereka segera mulai berlari melintasi jembatan yang tampak cukup mencurigakan. Entah dari mana beberapa ikan runcing yang sangat aneh melompat dan mulai menyerang mereka bertiga. Untungnya mereka bertiga bisa menghancurkan ikan-ikan itu dengan serangan sihir mereka. Saat itu tiba-tiba ada sebuah pintu besar yang muncul di ruangan itu. Saat itu, Alan dan Elena memperhatikan sesuatu di dalam air karena penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam sana. Takumi dengan cepat memindai air dan dia tahu kalau sekarang sudah tidak ada monster di dalam air. Jadinya Takumi dan yang lain langsung menyelam ke dalam air untuk memeriksa apa yang ada di dalam sana. Mereka menemukan peti dengan gelang pernafasan air yang sama seperti yang diberikan Milena pada waktu itu. Takumi berkata kalau penjelajahan untuk hari ini sudah selesai. Ia pun mengajak kedua adiknya untuk kembali ke lantai 1 lebih dulu. Selang beberapa saat, mereka akhirnya sampai di pantai kota Bailey. Mereka melihat banyak orang yang sedang mengerjakan pekerjaan mereka dan membeli banyak makanan di pasar. Lalu mereka menemukan seorang pria yang sedang menjual beberapa kerang bakar. Takumi mencoba membelinya dan dia meminta izin pada penjual itu untuk memberikan bumbu sendiri. Pria itu tidak masalah dengan ide Takumi dan memintanya untuk menambahkan bumbu di pemanggang. Lalu Takumi meletakkan mentega dan kecap untuk menambah rasa kerang panggang itu. Ketika Takumi dan kedua adiknya makan dengan lahap, hal itu pun membuat Pak penjual ingin mencobanya juga. Ketika dia merasakan rasa kerang saus kecap itu, semua orang seketika mulai berdatangan untuk memesan menu yang sama juga. Takumi merasa bertanggung jawab dengan ini dan ia pun menjual kecap dan menteganya pada penjual itu. Setelahnya, Pak penjual bertanya, apakah dia boleh menjual resep kecap asin itu di tokonya setelah ini. Takumi mengizinkannya karena ini juga bukan resep rahasia. Namun Takumi meminta pria itu untuk mencari kecapnya sendiri mulai sekarang. Pria itu pun langsung bersemangat untuk mencari kecap dan memulai usaha dengan resep baru itu karena bau cuan sudah tercium. Selanjutnya, Takumi mengajak kedua adiknya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata dia mengajak mereka pergi ke toko pandai besi. Takumi membuat sisik naga pada pengrajin di sana untuk membuatnya menjadi sesuatu yang lebih kecil. Pada dasarnya Takumi ingin membuat sisik naga itu menjadi kalung untuknya dan juga kedua adiknya. Lalu Pak pengrajin memanggil muridnya yang bernama Rudy untuk membuat hiasan. Saat itu Rudy langsung kaget setelah tahu kalau itu adalah sisik naga dan bukan material sembarangan. Jadinya Rudy mulai serius membuat sketsa gambar motif kalung. Takumi sangat menyukai desain itu dan memintanya membuatkan 3 kalung. Rudy berkata kalau pengaitnya butuh bahan misril agar tidak hancur karena itu adalah sisik naga. Takumi melihat sketsa gambar kalungnya yang berasal seperti rantai. Jadi dia meminta apakah bisa kalung itu dari kulit saja. Harga diri Rudy tidak mengizinkannya. Namun dia berharap kalau saja ada sutra laba-laba mistis, maka ini akan menjadi karya yang sangat hebat. Takumi ingat jika dia pernah melihat sutra laba-laba yang mereka maksud di dalam inventorinya.
Jadinya dia mengeluarkan sutra laba-laba mistis itu yang membuat mereka terkejut lagi bukan main. Takumi meminta pendapat kedua adiknya tentang motif kalung mereka. Elena ingin yang lucu, namun Allen mengatakan kalau dia akan menyukai apapun yang dipilih Takumi. Selanjutnya, Takumi laki-laki mengeluarkan beberapa ban langkah lagi dan kedua pengrajin itu kembali terkejut. Takumi ingin mereka membuatkan beberapa baju besi dan 2 penutup lengan untuknya dan Allen, sehingga Bolto bisa mendarat di lengan mereka tanpa masalah. Beberapa jam kemudian, mereka semua pergi ke kuil. Takumi berbicara dengan Steel untuk menanyakan masalah Allen dan Elena. Sekarang Takumi menanyakan apakah mereka berdua benar-benar anak dari Dewa Air. Dia bertanya tentang apa yang dilakukan ayah kandung Allen dan Elena dan di mana dia sekarang. Steel hanya menutup mulutnya sehingga Takumi menyimpulkan bahwa itu adalah rahasia para dewa. Dewa Steel tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Steel memberikan selamat pada Takumi yang sudah secara resmi menjadi muridnya. Murid dewa biasanya adalah orang yang dipercaya dewa tersebut, atau lebih tepatnya menjadi simbol dari dewa itu sendiri. Setiap murid punya spesialisasi sendiri, namun Steel enggan mengatakan yang sebenarnya karena Takumi adalah ahli pengasuh dan pendidikan. Mengetahui hal ini, Takumi menjadi bingung. Bukankah dia murid Dewa Angin? Apakah Dewa Angin punya kewenangan seperti itu? Steel sebenarnya kesal karena pengasuhan dan pendidikan adalah simbol Dewi Pencipta Marianola. Jadinya Takumi malah mendapatkan berkah dari Dewi Pencipta dan malah tidak punya apapun yang melambangkan murid Dewa Angin. Saat itu Steel memberikan beberapa barang dari Dewa Api Salamantil. Ternyata itu adalah balasan karena Takumi sudah membuat masakan enak yang menyebar ke seluruh negeri. Sebagai Dewa Api, tentu saja memasak adalah salah satu simbolnya. Steel mengatakan jika Dewa Api akan memberikan skill api dan mengantarkan familiar kontraknya segera. Steel iri dengan Dewa Api karena Takumi menantikan dia punya setir api untuk memasak. Setelah itu, Takumi pun mengucapkan selamat tinggal pada Steel dan ia pun pergi bersama kedua adiknya. Setelah Takumi pergi, Steel marah-marah sendiri dan dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya tentang Dewa Air. Karena Dewa Air sendiri bahkan tidak tahu kalau dia punya anak di atal dia dan dia malah pergi mencari wanita lain. Saat itu, sang Dewa Api datang dan memanggil Steel yang sedang stres itu. Dia mengatakan dengan sangat bangga kalau dia sudah menyiapkan familiar kontrak yang terbaik untuk Takumi. Steel penasaran dengan maksud Dewa Api itu dan berharap Takumi baik-baik saja. Keesokan harinya, Takumi dan yang lainnya pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Mereka juga melatih sihir air mereka di sana. Tiba-tiba ada api besar yang muncul di belakang mereka yang membuat mereka semua terkejut. Lalu Takumi melihat seekor singa merah yang sangat besar di sana. Takumi menggunakan penilaiannya dan dia sadar kalau ini pasti familiar yang diberikan oleh Dewa Api. Takumi mencoba berbicara dengan singa itu, namun dia malah mengaum karena sepertinya dia belum bisa menggunakan telepati. Jadinya Takumi memberikan nama untuk singa itu. Mulai sekarang namanya adalah Vector. Allen dan Elena seketika langsung bermain dengan Vector dan mereka memperkenalkan diri mereka pada Vector. Takumi juga meminta Jul dan yang lainnya untuk berteman dengan Vector mulai sekarang. Beberapa saat setelahnya, ketika mereka sedang bermain lempar tangkap bola, Vector tidak mengejar bola, melainkan berlari melintasi pantai dan membawa seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Takumi pun memeriksa status gadis itu yang ternyata dia adalah vampir mata-mata yang bernama Vivi. Takumi ingat bahwa ras iblis diperlakukan sama seperti ras lain di dunia ini. Tampaknya gadis itu tertidur karena kelaparan. Jadinya Takumi menyiapkan makanan untuk semuanya. Ketika masakannya matang, Vivi langsung terbangun seketika. Lalu Takumi memberikan onigiri pada gadis itu yang sudah sangat kelaparan. Vivi langsung memakan semua onigiri itu dengan rakus.
Hal ini pun membuat Allen dan Elena ikut makan dengan cepat agar makanan mereka tidak direbut. Lalu Vivi bertanya apakah Takumi ayah kedua anak itu. Takumi hanya mengatakan kalau dia sudah seperti kakak mereka. Lalu Vivi mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan menuju kota Al-Bair. Namun dia kehabisan persediaan makanan di tengah jalan. Namun bukannya kembali, Vivi malah nekat lanjut jalan dan berpikir dia bisa mengatasinya. Vivi juga harus segera melaporkan misinya pada klien. Dia dengan bersemangat menceritakan tentang skandal bangsawan yang akan bertunangan. Tetapi tampaknya bangsawan itu bahkan tidak berniat menyembunyikan gadis rakyat jelata yang ada di rumahnya. Jadi penyamaran Vivi mungkin tidak ada gunanya. Allen dan Elena sangat bersemangat seolah mereka tahu cerita Vivi ini. Sekarang sebagai ucapan terima kasih, Vivi memberikan 2 botol obat untuk pria dan wanita. Vivi tersenyum melihat Takumi karena sepertinya dia tahu obat apa itu. Lalu Vivi langsung pergi dari sana dengan cepat seperti bayangan ninja. Setelah itu, Takumi dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke serikat kota Bailey. Lalu mereka mencari misi yang kebetulan mereka sudah punya barang-barangnya. Resepsionis bernama Karen kaget ketika tahu kalau Takumi adalah petualang rank A. Apalagi ketika dia tahu kalau Takumi sudah menemukan labirin Sazanami yang ada di lautan waktu itu. Takumi baru tahu kalau ternyata labirin itu belum ditemukan. Saat itu teriakan Karen yang kaget membuat Allen dan Elena takut karena mereka menjadi pusat perhatian di sana. Jadinya ketua serikat di sana langsung datang dan meminta Karen meminta maaf karena sudah menyebarkan informasi pribadi. Lalu Takumi menjelaskan tentang lokasi Sazanami yang sangat jauh dari daratan. Ketua serikat bingung bagaimana Takumi bisa sampai di sana. Takumi merasa kalau gelang duyung lebih baik tidak diungkapkan. Jadi dia hanya mengatakan kalau dia punya paru-paru yang baik untuk menyelam sejauh itu. Saat pembicaraan mereka selesai, ketua serikat mengajak Takumi untuk pergi menemui penguasa kota besok pagi. Lalu keesokan harinya, Takumi bertemu dengan penguasa kota yang bernama Cedric Risner. Nama keluarga Cedric ini sama seperti dengan Isaac. Ternyata mereka memang kakak beradik dan Isaac adalah adik Cedric ini. Lalu perwakilan serikat yang diutus oleh ketua serikat juga datang ke sana. Di sana mereka membahas tentang masalah labirin Sazanami yang mulai diselidiki oleh para ahli. Takumi khawatir ada orang yang mati saat mencoba memasukinya. Namun Cedric mengatakan kalau mereka juga menggunakan item angin yang bisa setidaknya mendapatkan oksigen di dalam air. Jadinya setelah menjelaskan tentang labirin Sazanami, Cedric membicarakan hadiah untuk Takumi karena sudah menemukan labirin dan bahkan namanya bisa dipuji banyak orang. Akan tetapi Takumi tidak ingin namanya disebutkan karena dia tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Namun untuk hadiah Takumi harus tetap menerimanya. Setelah itu Cedric mengundang Takumi pergi ke ruang makan untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu Cedric memperkenalkan istrinya yang bernama Olivier. Lalu ada 2 putra mereka yang bernama Theo dan juga Latis. Takumi meminta Allen dan Elena memperkenalkan diri mereka. Namun mereka tampak malu-malu dan sembunyi di belakang Takumi. Lalu mereka makan bersama di meja makan. Saat itu Cedric membicarakan Isaac yang selalu pamer kalau dia makan banyak varian roti buatan Takumi. Jadinya dia sangat iri dengan itu. Theo juga ingin makan roti itu juga, namun Allen dan Elena mengatakan kalau mereka ingin jelly. Keluarga Cedric penasaran dan ingin mencoba seperti apa jelly itu. Namun Takumi khawatir kalau jelly tidak cocok dengan lidah bangsawan karena bahannya sedikit unik. Cedric meminta Takumi untuk tidak mengkhawatirkan hal sepele seperti itu. Jadinya Takumi menyajikan jelly untuk mereka semua. Keluarga Cedric terkesan dengan rasa jelly yang pertama kali mereka rasakan itu. Mereka penasaran dengan apa bahan rahasia yang dipakai Takumi untuk membuatnya. Sampai akhirnya Takumi mengatakan kalau dia memakai slime untuk membuat jelly ini. Dia menceritakan kalau dulu mereka pernah masuk ke dalam labirin dan menemukan banyak slime.
Jadi karena dikatakan tidak berbahaya, Takumi pun membuat jelly dari para slime itu. Sekarang Cedric bertanya apakah Isaac sudah memakan jelly seperti ini juga. Setelah tahu kalau adiknya belum mencoba jelly ini, Cedric ingin menulis surat untuk pamer pada Isaac sebagai balasan surat-surat sebelumnya. Cedric meminta izin Takumi untuk membeli resep jelly ini. Dia bahkan berniat untuk membuat peternakan slime, karena biasanya para petualang tidak terlalu tertarik dengan slime yang membuat mereka susah untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, kita melihat Cedric yang baru saja mengirim surat ke tempat adiknya. Dia menulis semua tentang Takumi di surat itu. Takumi yang melihat tingkah kedua saudara ini langsung paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dulu Cedric sering menjahili adiknya sewaktu masih kecil. Jadinya sekarang Isaac giliran menjahili Valto sebagai pelampiasan karena sudah dipermainkan kakaknya dulu. Lalu kita melihat Isaac yang sedang berbicara dengan Valto di ruang kesatria kota Styrian. Isaac memberitahu Valto kalau Takumi baru saja menemukan labirin Sazanami ketika dia sampai di kota Bailey. Tentu saja kedua orang ini kaget karena labirin bukan sesuatu yang bisa ditemukan di tengah jalan seperti uang recehan. Jadinya karena banyak hal yang sudah dilakukan Takumi sampai sekarang ini, pasti sang raja suatu saat akan memanggilnya. Jika itu terjadi, maka pasti akan ada orang-orang yang mulai membicarakannya. Jika nanti ada orang bodoh yang menyinggung Takumi, maka mereka bisa saja kehilangan kekuatan sebesar Takumi yang pergi meninggalkan kerajaan ini nantinya. Kita kembali ke tempat Takumi yang berkunjung ke pasar bersama dengan Cedric dan kedua anaknya. Di sana mereka makan karang panggang yang populer akhir-akhir ini. Jadi setelah tahu kalau Takumi yang mengajarkan resep itu pada pak penjual, Cedric bertanya apa sebenarnya kecap itu. Takumi hanya menjelaskan kalau kecap berasal dari pohon kokiuchi di Labyrinth. Biasanya itu juga dijual di toko yang menjual material dari Labyrinth. Lalu mereka melanjutkan jalan-jalan mereka hingga sampai di perusahaan dagang Vijia. Di sana Cedric membeli beberapa barang dan Takumi sepertinya pernah melihat lambang toko di sana. Setelah dia mengingat-ingat, akhirnya Takumi ingat kalau itu adalah lambang kapal tenggelam waktu itu. Jadinya Takumi bertemu dengan bos perusahaan itu untuk mengembalikan kapalnya yang sudah tenggelam dulu. Namun perkataan Takumi ini membuat bos dan Cedric menjadi bingung. Karena di dunia ini setiap orang yang menemukan sesuatu, maka barang itu sudah menjadi miliknya. Jadinya Takumi langsung mengeluarkan kapal itu di pelabuhan terdekat toko. Di sana bos sangat berterima kasih pada Takumi karena sudah menemukan kapal itu. Karena itulah bos dan Takumi menjalin kerjasama. Takumi pun diantar keliling toko dan menemukan banyak bahan yang membuatnya nostalgia. Lalu setelahnya mereka kembali ke rumah Cedric untuk membuat roti bersama anak-anak. Di sana Theo, Latis, Allen, dan Elena menjadi semakin akrab. Akhirnya mereka menikmati roti itu bersama dengan tawa seperti biasanya. Keesokan paginya, Takumi pergi ke toko pengrajin untuk mengambil pesanannya. Di sana, Takumi melihat 3 kalung dengan motif bagus sudah disiapkan. Takumi terkesan dengan hasil yang sangat bagus ini. Lalu dia mencoba pelindung tangan dari kulit Evil Viper. Keesokan harinya lagi, Valto datang bersama Isaac untuk menyampaikan permintaan rajanya yang ingin bertemu dengan Takumi. Karena itulah Takumi memutuskan untuk bersenang-senang dengan anak-anak seharian penuh. Mereka bermain bola sampai malam tiba. Lalu Takumi minum-minum bersama dengan Valto dan para orang dewasa lainnya sambil menceritakan perjalanannya. Hingga pada esoknya Takumi berpamitan dengan keluarga Cedric. Meskipun sempat ada drama karena Allen dan Elena tidak mau pergi, namun mereka berdua tahu kalau mereka pasti akan sangat merindukan kakaknya itu jika berpisah nantinya. Jadinya mereka pun berpamitan dengan Theo dan adiknya dan mereka berjanji untuk bertemu lagi di masa depan. Saat itu para familiar Takumi juga muncul di sana karena mereka juga tidak mau berpisah dengan Allen dan Elena. Sekarang petualangan Takumi
bersama dua kembar itu akan berlanjut lagi dan anime ini pun tamat.